Selamat datang kembali di Psikologi Komunikasi. Di episode sebelumnya, kita sudah mengenal psikologi secara umum. Sekarang, kita akan masuk ke inti dari mata kuliah ini. Apa itu psikologi komunikasi, dan mengapa ia penting untuk kita pelajari? Kita akan jawab pertanyaan ini lewat 4 subtopik. Siap? Yuk lanjut! Studi komunikasi sebagai disiplin ilmu itu relatif muda. Ia berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa perang? Karena saat itu, para pemimpin mulai sadar betapa dahsyatnya kekuatan propaganda dan media massa dalam memengaruhi jutaan orang. Pemerintah dan akademisi pun berlomba-lomba memahami bagaimana sebenarnya komunikasi bekerja. Dari sana, lahirlah beberapa model dan tokoh penting yang sampai sekarang masih kita pelajari. Harold Lasswell pada tahun 1948 memberikan formula sederhana tapi sangat berpengaruh. Siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Claude Shannon dan Warren Weaver mengembangkan model komunikasi matematis. Mereka melihat komunikasi seperti sinyal yang dikirim dari pemancar ke penerima. Sementara itu, Carl Hoefland berfokus pada persuasi, bagaimana pesan bisa mengubah sikap seseorang, menurut Armando tahun 2017. Dan inilah titik temunya dengan psikologi. Untuk memahami mengapa orang terpengaruh oleh pesan, kita perlu masuk ke dalam pikiran mereka. Psikologi komunikasi itu luas sekali cakupannya. Ia mengkaji komunikasi dari level yang paling kecil, dalam diri kita sendiri, hingga yang paling luas, komunikasi massa. Level pertama adalah komunikasi intrapersonal. Ini adalah dialog internal kita. Ketika kamu merenungkan sesuatu, menimbang keputusan, atau berbicara dengan dirimu sendiri, itulah komunikasi intrapersonal. Level kedua, yaitu komunikasi interpersonal, adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Nah, disinilah persepsi, sikap, dan pengaruh timbal balik sangat berperan. Lalu ada level ketiga, yaitu komunikasi kelompok, yang membahas bagaimana dinamika terbentuk saat kita berada dalam tim, organisasi, atau komunitas. Selanjutnya, level keempat adalah komunikasi massa, di mana media membentuk dan memengaruhi pikiran jutaan orang sekaligus. Dan, di semua level itu, psikologi hadir untuk menjelaskan mengapanya, seperti yang dijelaskan oleh Armando pada tahun 2017. Jadi, bagaimana tepatnya psikologi dan komunikasi saling berhubungan? Coba bayangkan dua lingkaran besar yang saling bertumpang. Satu lingkaran adalah psikologi, satu lagi adalah ilmu komunikasi. Di tengahnya, di irisan itu, itulah psikologi komunikasi. Komunikasi adalah salah satu bentuk perilaku manusia yang paling penting. Dan psikologi memang mempelajari perilaku manusia. Jadi, sudah jelas keduanya berkaitan erat. Mari kita lihat hubungannya dari 4 sudut. 1. Komunikasi sebagai perilaku. Setiap kali kita berbicara, mengirim pesan, atau bahkan diam, itu adalah perilaku yang bisa dikaji secara psikologis. 2. Persepsi. Cara kita menerima dan memaknai pesan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis kita saat itu, mood, pengalaman, harapan. 3. Sikap dan persuasi. Psikologi menjelaskan bagaimana sikap terbentuk dan bagaimana komunikasi yang tepat bisa mengubahnya. 4. Efek psikologis. Setiap pesan meninggalkan jejak dalam diri penerimanya. Entah itu kesadaran baru, emosi, atau dorongan bertindak menurut Armando di tahun 2017. Sekarang kita sampai pada definisi resminya. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Definisi ini dari Jalaluddin Rahmat, yang dikutip oleh Armando di tahun 2017. Ada 3 kata kunci di sini yang penting banget. Pertama, menguraikan. Artinya, psikologi komunikasi menjelaskan mengapa seseorang bereaksi tertentu terhadap suatu pesan. Kedua, meramalkan. Berdasarkan pemahaman itu, kita bisa memperkirakan bagaimana seseorang akan merespons pesan tertentu. Ketiga, mengendalikan. Dan dengan itu, kita bisa merancang komunikasi yang lebih efektif. Pesan yang benar-benar sampai dan dipahami dengan tepat. Itulah kekuatan psikologi komunikasi, bukan sekadar teori, tapi alat praktis untuk berkomunikasi lebih baik. Kita sudah menyelesaikan episode 2. Berikut rangkuman singkatnya. Studi komunikasi lahir dari kebutuhan memahami pengaruh media dan persuasi pasca Perang Dunia Kedua.
Lingkup psikologi komunikasi mencakup semua level komunikasi, dari intrapersonal hingga massa. Psikologi dan komunikasi saling melengkapi. Psikologi menjawab mengapa, komunikasi menjawab bagaimana. Dan psikologi komunikasi memberi kita kemampuan untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan proses komunikasi. Di episode 3, kita akan kenalan dengan berbagai kacamata atau pendekatan yang digunakan psikologi untuk memahami perilaku manusia. Seru banget! Tunggu ya!